Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam video Sekolah Sahabat 10 menit yang pada pekan ini kita akan masuki pelajaran ke-12 dengan judul Nabi yang Gelisah. Suatu pembahasan Sekolah Sahabat dari seri Istirahat dalam Kristus. Dari perumahan The Icon BSD, saya akan membacakan ayat hafalannya yang tertulis dalam Yunus pasal 4, ayat yang ke-11. Dikatakan demikian. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Tentunya pikiran saudara ketika saudara membaca ayat hafalan ini akan datang kepada kisah mengenai Yunus. Namun pertanyaannya, kenapa dikatakan oleh penulis yaitu Chantal dan Kimball Nabi yang gelisah? Tentu kita ingat bahwa salah satu kisah yang paling menarik dalam Alkitab yang berbentuk dongeng sepertinya yaitu kisah Yunus. Karena dia nantinya dimakan oleh seekor ikan besar yang banyak orang mengatakan ikan paus, namun Alkitab mengatakannya ikan besar. Nah, apa yang penulis tekankan pada pelajaran ini? Kita akan coba membuka dengan pelajaran Sabat petang. Tidak mungkin untuk sepenuhnya beristirahat dalam Kristus jika Anda tahu Anda akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya. Lihat, Nabi Yunus silih berganti. Dia tenang dan gelisah. Dia menikmati istirahat di dalam Tuhan sampai dia dipanggil untuk berkhotbah kepada musuh-musuhnya di kota Niniwe. Pada akhirnya, dia tidak menemukan istirahat dengan melarikan diri, tapi jurang dalam. Begitu dia memenuhi misinya, dia masih tidak dapat menemukan istirahat. Bahkan dia katakan dia marah ketika tanaman yang tidak penting menjadi layu. Pertanyaannya adalah, apakah Yunus akhirnya menemukan istirahat yang dimaksud oleh penulis pelajaran dalam konteks ini? Pekan ini kita akan membagi pelajaran kita dengan 5 bagian besar berdasarkan hari. Hari Minggu diberikan judul melarikan diri dengan gelisah. Hari Senin, 3 hari beristirahat di kedalaman. Hari Selasa, misi selesai. Hari Rabu, misionaris yang marah dan gelisah. Dan hari Kamis, jalan 2 arah. Sekarang kita akan lihat apa yang dimaksud dengan melarikan diri dan dengan gelisah. Ingat, seorang yang bernama Yunus tinggal di Gat-Hefer, dan dialah seorang nabi Allah yang berhasil selama pemerintahan Yerobeam. Dia mengenal Tuhan dan dia dekat dengannya, bahkan dalam konteks perjalanan satu pekan ini dia beristirahat dalam dia. Hanya masalahnya ketika Tuhan meminta dia untuk menyampaikan pekabaran ke Niniwe, Yunus memilih untuk melarikan diri dan mencari istirahat di ruangan bagian bawah kapal yang tenggelam. Nah, kenapa sampai dikatakan kapal yang tenggelam? Coba saudara baca ayat di atas, Yunus 1 ayat 3 dikatakan begini. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yafu dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, kenapa Yunus takut? Yunus tahu tentang kekejaman orang Niniwe, suatu kota orang Asyur. Yunus tahu kejahatannya. Yunus tahu apa yang terjadi di sana. Bahkan kalau ada satu kota yang menyaingi Sodom dan Gomora, maka itulah Niniwe. Bahkan yang paling luar biasa, mereka telah melakukan beberapa serangan ke wilayah Israel. Itu sebabnya dia panik. Dia berpikir bagaimana saya bisa berkhotbah kepada musuh-musuh saya. Ketika mereka mengetahui saya seorang Israel, seorang hamba Tuhan, apa reaksi mereka nantinya? Yunus percaya bahwa mereka akan bereaksi keras. Dan Yunus berpikir bagaimana jika Tuhan mengampuni orang Niniwe? Maka khotbah yang disampaikan akan terlihat seperti nabi pembohong. Dan saudara lihat di peta sana bagaimana dari Tarsis berangkat ke Niniwe.
makan waktu berhari-hari. Ketika Yunus sedang berpikir dengan gelisah, apa yang terjadi? Saudara-saudaraku, Yunus akhirnya berangkat. Hanya masalahnya, ketika dia berangkat, apa yang terjadi? 3 hari istirahat. Saudara-saudaraku, bila mana saudara baca Yunus pasal 2 ayat yang kedua dikatakan, katanya, dalam kesusahanku aku berseru pada Tuhan, dan Dia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Ketika Yunus melarikan diri, naik kapal, ketika peristiwa terjadi, saudara tahu bagaimana akhirnya badai ombak menghantam kapal, dan harus ada orang yang akan dijatuhkan. Ketika Yunus akhirnya dibuang oleh karena permohonannya, maka Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkan Yunus dari kematian. Akhirnya dia menemukan istirahat yang dia inginkan. Doanya mencerminkan perasaannya pada saat itu dalam Yunus pasal 2. Apa itu? Coba saudara lihat. Yang pertama, ayat kedua, dia bersyukur kepada Tuhan karena mendengarkan tangisan kesusahannya. Lalu ayat 3-6, Tuhan menyelamatkan hidupnya ketika kematian itu sudah pasti. Ini memberinya harapan bahwa dia akan melihat bait suci lagi. Lalu ayat 7, dia yakin bahwa Tuhan mendengarkan doanya di bait suci surgawinya. Ayat 8 dan 9, dia mengakui bahwa melakukan kehendak Tuhan adalah satu-satunya jalan yang aman. Artinya 3 hari beristirahat dalam perut ikan merupakan titik balik Yunus untuk melihat siapa Allah yang sebenarnya dan bagaimana besar kasih-Nya. Itu sebabnya akhirnya Yunus pergi dan berkhotbah di kota Niniwe dengan semangat. Dan pelajaran hari Selasa mengatakan, ketika khotbah itu berkumandang, maka orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik, orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ada pertobatan di kota Niniwe. Bagi orang Niniwe, bagi orang Israel, Niniwe yang luasnya 663 hektar dapat dianggap sebagai kota yang mengagumkan besarnya jika dibandingkan dengan kota Samaria, hanya 8 hektar. Perlu 3 hari berjalan kaki untuk mengelilingi kota. Namun 1 hari khotbah Yunus tentang kehancuran yang akan datang sudah cukup untuk menggerakkan orang Niniwe kepada pertobatan secara kolektif. Artinya apa? Pekabaran disampaikan Yunus sampai dari mulut ke mulut hingga semua kota Niniwe mendengarkan bahwa kota ini akan dihancurkan. Dan yang paling luar biasa, saudara-saudara, Roh Kudus dengan usaha keras bekerja dalam hati orang-orang Niniwe. Bahkan raja menutupi dirinya dengan kain kabuk dan duduk di abu untuk menunjukkan pertobatannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala sehingga kita tidak binasa. Intinya, orang-orang Niniwe menemukan istirahat dalam belas kasihan Tuhan. Dan misi selesai. Tugas Yunus hanya berkhotbah dan mengatakan kepada mereka bahwa kota ini akan dihancurkan. Oleh sebab itu, bertobatlah. Ketika itu sudah terjadi, maka misi Yunus selesai. Apakah cukup dan apakah dia senang dengan misinya selesai? Kita lihat pada pelajaran hari Rabu. Oh, ternyata dia marah, dia gelisah. Apa yang membuat kesal hati Yunus? Dan kenapa ia marah? Ayat Yunus 4 ayat 1, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Apa itu? Pertobatan orang Niniwe membuat belas kasihan Allah berlaku bagi mereka. Saudara-saudaraku, Yunus mengenal Tuhan dan belas kasihannya. Dia yakin Tuhan telah mengampuni Niniwe bahkan sebelum periode 40 hari berakhir. Maka pikiran Yunus, dia akan terlihat seperti seorang nabi palsu. Karena salah satu tanda nabi yang benar adalah nubuatannya digenapi. Tuhan dengan sabar memperingatkan Yunus bahwa marah itu tidak benar. Kemudian dia menggunakan contoh praktis untuk mengajarinya bagaimana kasih karunia bekerja. Tuhan beri Yunus tanaman yang indah sehingga dia bisa duduk di tempat tidur. Namun Tuhan membuatnya layu di malam hari. Sehingga Yunus menjadi sangat marah sehingga dia ingin mati. Bahkan dia katakan dalam Yunus pasal 4 ayat 10-11, engkau sayang kepada pohon jarak itu. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Ketika daun pohon itu layu,
Maka Yunus marah dan bertanya, mengapa demikian? Dalam titik inilah Yesus mengatakan, atau Tuhan mengatakan, aku kepada pohon saja kau marah. Bagaimana tidak akan sayang kepada kota Niniwe yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Kegelisahan Yunus akhirnya boleh dijawab oleh Tuhan dengan benar. Sehingga pelajaran hari Kamis dikatakan jalan dua arah. Kelihatannya Yunus tampaknya lebih banyak masalah daripada manfaatnya. Niniwe berbahaya. Tapi dalam kisah Yunus, orang-orang Niniwe tampaknya tidak menjadi masalah. Mereka memahami pesan dan cepat bertobat. Yunus sang misionaris tampaknya merupakan mata rantai yang lemah dalam kisah misi ini. Kenapa? Yudas 21 menulis, pelihara dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Saudara-saudaraku, orang Niniwe memerlukan seorang untuk memperingatkan mereka tentang kesalahan mereka. Dan itulah Yunus. Tuhan perlu seorang nabi yang bisa dan perlu untuk mengasihi orang Niniwe. Dalam konteks ini mungkin Yunus tidak tahu bahwa dia belum siap untuk memiliki tetangga orang Niniwe di surga. Dia perlu belajar untuk mengasihi seperti Tuhan. Jika tradisinya benar, Yunus belajar dan menghabiskan sisa hidupnya untuk merawat orang Niniwe. Di sisi lain, Raja adat Nirari memperkenalkan monoteisme kepada kota Niniwe. Kasih Tuhan menang baik. Hanya masalahnya adalah ketika kasih tersebut harus diterapkan dari kita kepada orang lain. Dan Tuhan sangat baik kepada orang Niniwe, maupun dalam hati Yunus. Pertanyaannya adalah, ketika dikatakan jalan dua arah, apa maksudnya, saudaraku? Suatu mengatakan Allah memanggil Yunus untuk pergi ke Niniwe karena Yunus mungkin tidak menggunakan banyak waktu untuk memiliki hubungan dengan orang Asyur sebelum panggilan khusus ini. Paragraf keempat, dia mungkin tahu bahwa dia tidak menyukai mereka, tapi dia tidak tahu seberapa besar dia membenci mereka atau hal-hal ekstrim yang dia lalui untuk menghindari mereka. Wow. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Dan sebagai kesimpulan, kita akan baca satu kutipan dalam tulisan Ellen G. White dalam buku Prophets and King atau Para Nabi dan Raja, pasal 22 halaman 266, dikatakan demikian. Dengan pekerjaan yang diberikan kepadanya, Yunus telah diberi kepercayaan untuk memikul tanggung jawab yang berat. Namun ia yang menyuruh pergi itu sanggup menolong hambanya dan mengaruniakan sukses kepadanya. Sekiranya Nabi itu menurut dengan tidak ragu-ragu, ia mungkin akan mengalami banyak pengalaman pahit, tapi ia akan mendapatkan berkat yang limpah. Namun, pada saat Yunus putus asa, Tuhan tidak meninggalkannya. Melalui serentetan kesulitan dan jaminan yang luar biasa, keyakinan Nabi itu pada Allah dan pada kuasanya yang tidak terbatas untuk dihidupkan kembali. Ellen G. White mengatakan bahwa Yunus diberikan tanggung jawab yang berat dan ia menyuruh pergi yang dia anggap hambanya untuk melaksanakan misinya. Dan akhirnya Tuhan memberikan keyakinan kepadanya setelah mengalami banyak hal. Saudara-saudara semua, pada pekan ini kita akan boleh melihat kisah Yunus merupakan satu kisah yang diberikan mandat oleh Tuhan dalam menolong orang berdosa. Ketika Yunus boleh menolong mereka, bagaimana dengan kita? Tuhan berkati kita sama berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, terima kasih rahmat-Mu, dan terima kasih karena pengasihan-Mu. Berkati hamba-Mu, demikian juga pada sekolah sahabat yang indah ini mengenai Yunus. Berkati para pemirsa di mana mereka berada. Terpuji nama Tuhan, lalu sekian berdoa. Amin.